Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FR hari pertama PPG Prajabatan tahun 2022. Spesifik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu untuk pengetahuan konten. Nah, ini berlaku untuk semua jurusan, teman-teman. Nah, bagaimana jumlahnya, waktunya seperti apa, dan bocorannya itu apa saja akan kita bahas secara lengkap pada video kali ini. Namun bagi teman-teman yang baru bertemu dengan video-video dari channel Ayo Les, silahkan di subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah supaya tidak ketinggalan materi dan video selanjutnya. Dan bagi para subscriber setia channel Ayo Les, saya doakan semoga besok ujiannya diberikan kelancaran, kemudahan, asalkan teman-teman semua mengikuti dan menyimak FR-FR yang saya sampaikan dan saya upload pada malam hari ini. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, next. Nah, hasil FR hari pertama, jenis soalnya seperti ini ya teman-teman. Pengetahuan konten itu 90 menit, literasinya 30 menit, dan numerasinya 30 menit. Ini harus dikerjakan secara urut dari pengetahuan konten terlebih dahulu. Waktunya paling lama 90 menit pertama harus mengerjakan konten. Nah, ada pertanyaan, Kak, kalau selesai sebelum 90 menit apakah bisa menyelesaikan soal? Ya, ketika sudah selesai lebih dulu, ibaratnya teman-teman terlalu pintar. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan pengetahuan konten ini dalam menit ke-30. Teman-teman bisa langsung akhiri ataupun selesai tes dan melanjutkan ke soal literasi dan melanjutkan ke soal numerasi. Nah, waktu yang diberikan oleh panitia ini merupakan waktu maksimal yang teman-teman harus kerjakan ataupun harus selesaikan. Nah, pertanyaan lagi, Kak, bagaimana kalau ternyata kurang dari 90 menit? Kak, bagaimana kalau 90 menit ini tidak cukup? Maka jawaban teman-teman akan tersimpan secara otomatis. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman semua, silahkan teman-teman itu kalau dirasa waktunya itu kurang, jawab sajalah sendiri. Jawab sajalah dulu secara bukan ngawur ya. Kira-kira jawaban mana yang benar, kemudian nanti diulang lagi jawaban yang tadi masih ragu-ragu. Oh iya, bocoran. Di sini nanti akan ada 3 opsi teman-teman ya. Akan ada soal sebelumnya di pojok paling kiri, tengah itu ragu-ragu, dan paling kanan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau teman-teman ragu-ragu silakan centang di ragu-ragu. Tetapi jangan khawatir, apa yang sudah teman-teman klik di sini, yang sudah teman-teman jawab, itu nanti akan tersimpan meskipun di sini masih ada tanda ragu-ragunya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk FR soal ini untuk FR soal yang pengetahuan konten ya, teman-teman. Jumlah soalnya itu 70 soal, waktunya 90 menit. Soal sangat sesuai dengan capaian pembelajaran tahun 2022. Nah, download CP soal dan pelajari latihan soalnya pada channel Ayo Les. Yang terakhir, tidak ada soal pedagogik. Nah, ini teman-teman, berarti teman-teman sudah terselamatkan di sini. Jadi sekarang tidak usah terlalu fokus untuk mempelajari soal pedagogik. Silahkan pelajari semua materi tentang bidang teman-teman semua yang tentunya menggunakan capaian pembelajaran tahun 2022. Ketika teman-teman tidak menggunakan CP tahun 2022, khawatirnya teman-teman nanti akan tersesat ya teman-teman. Jadi kalau ada cara yang efisien dan efektif untuk mempelajarinya, kenapa teman-teman harus terlalu luas? Lebih baik fokus saja ke CP-nya. CP sesuai tingkatan pendidikan masing-masing. Nah, sekarang kita bahas di sini teman-teman. Kalau teman-teman nanti itu berasal dari jurusan PGSD, saya kecilkan saja. Nah, di sini saya buat perumpamaan seperti ini teman-teman ya. Maaf, ini prepare-nya memang kurang karena saya mengejar waktu supaya teman-teman nanti bisa segera belajar dan fokus. Nah, ibaratnya teman-teman di sini adalah jurusan PGSD. Nah, ketika teman-teman jurusan PGSD, berarti teman-teman agak luas ini belajarnya. Nah, teman-teman silahkan pelajari semua CP yang ada di fase CP dari fase A sampai C. Nah, fase A itu untuk kelas 1, 2, B itu untuk kelas 3, 4,
dan C itu untuk fase 56, kelas 56. Nah, semua materi yang ada di PGSD, entah itu IPA-nya, IPA sama IPS jadi satu ya teman-teman, IPAS sekarang namanya. Entah itu IPAS ataukah mungkin PJOK yang fase ABC, ataukah mungkin bahasa Inggris bahasa ABC, matematikanya itu silahkan dipelajari. Memang yang agak luas itu PGSD, namun tingkatan soalnya tentunya tidak sesusah ataupun tidak sesulit yang ada di fase D untuk tingkat SMP maupun di fase E dan F. Oke. Kemudian teman-teman, sekarang kalau jurusannya matematika, kita buat perumpamaan. Kalau matematika, kita tahu bahwasanya matematika itu adalah mengajar, spesialisasinya adalah untuk SMP dan SMA ya teman-teman. Berarti teman-teman di sini harus kuasai CP dari SMP dan SMA teman-teman. Nah, fase SMP itu adalah fase yang D, kemudian SMA itu fase E dan F. CP-nya nanti lengkap sudah saya buatkan, nanti tinggal teman-teman download saja CP yang sesuai ataupun CP yang revisi ya teman-teman, jangan sampai menggunakan CP yang versi lama, nanti takutnya banyak yang tidak keluar. Oke, PGSD matematika sekarang contohnya lagi IPA. Sorry, ini warnanya kok merah. Saya Oke. Nah, contohnya yang IPA. Nah, IPA itu yang harus dipelajari apa, Kak? Nah, IPA itu karena dispesialisasikan hanya bisa mengajar adalah di SMP, berarti dia cukup mempelajari yang fase dari SMP saja, materi CP dari SMP saja. Kemudian ada lagi geografi ya. Ini yang khusus untuk SMA berarti. Geo, kemudian sosiologi, kemudian fisika, kemudian biologi. Nah, ini materi-materi yang spesifik, mungkin sejarah juga ya. Sejarah. Ini adalah materi-materi yang hanya ada di jenjang SMA. Berarti ini untuk SMA. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang PG PAUD, teman-teman. Nah, kalau PG PAUD itu juga harus fokus ke CP yang PG PAUD. PG PAUD saja ataupun fase pondasi. Ini kalau di kurikulum Merdeka namanya fase pondasi. Silahkan cari. Sudah saya siapkan juga kok. Kemudian apalagi ya teman-teman? IPA, matematika sudah, geofis, PG PAUD. Apalagi teman-teman kira-kira yang belum? Wah, PPKN. Ini PPKN agak luas. PPKN ada di ada di SMP dan SMA teman-teman. Berarti ini CP, SMP dan SMA. Oke. Apalagi teman-teman? Oke ya, yang lainnya pokoknya silahkan disesuaikan dengan CP masing-masing. Masing-masing tingkatan mengajarnya. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan teman-teman harus masuk kemana. Nah, ekonomi itu masuk di sini teman-teman. Ekonomi itu masuk ke SMA saja. Oke. Baik, kita langsung ini saya tunjukkan CP-nya. Kalau teman-teman masih kurang jelas, ini saya tunjukkan materi PPG yang substantif, literasi, numerasi, ini lengkap ya saya. Yang sastra, pengetahuan konten. Nah, ini sudah ada lengkap. Ini sudah saya share di video pembelajaran yang sudah saya buat di channel. Kemudian kita langsung masuk ke CP. CP-nya juga sudah saya share ya teman-teman. Silahkan nanti dicek. Nah, ini yang revisi. Kemudian umum ini yang banyak. CP pendidikan dasar juga sudah saya share. CP PG PAUD sudah saya share. Tinggal teman-teman minta yang mana. Sudah ada semua di video. Oke, nah ini semuanya ada. Contohnya IPS. IPS itu untuk SMP teman-teman. Jadi silakan teman-teman harus benar-benar kuasai untuk soal-soal yang ada di tingkat SMP ini atau untuk mata pelajaran IPS. Oke, kalau kita lihat di video ini juga sudah saya siapkan. Silakan masuk, ketikkan saja Ayoles channel saya. Kemudian akan diarahkan ke halamannya. Silakan klik video.
Kemudian di sini sudah ada. Nah, ini mulai dari soal yang numerasi ada ya. Numerasi ini yang literasi. Kemudian substantif ini adalah untuk literasi secara keseluruhan. Kemudian yang saya maksudkan CP-CP itu ini teman-teman. Nah, ada geografi, sejarah, kimia, bio, PPKN, ekonomi. Nah, ini semua video ini sudah ada CP-nya. Silahkan klik di kolom komentar. Kemudian di situ cari. Kalau tidak salah sudah saya sematkan semua kok. Jadi berada di paling atas komentarnya itu adalah komen dari saya. Linknya silahkan diklik, masuk ke dalamnya. Nah, kemudian kalau yang meminta materi juga sudah saya sematkan di sini materinya. Silahkan teman-teman pelajari dari modul resmi, dari buku ajar yang resmi, supaya teman-teman semua itu lebih terarah dalam belajarnya. Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kelancaran, kemudian olehnya seleksi PPG Prajabatan substantif tahun 2022. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.